Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, kembali lagi bersama saya. Perkenalkan, saya Nurmihan Solihin, bisa dipanggil Nur atau Mifhan atau Solihin juga boleh. Nah, karena ini adalah pertemuan pertama, jadi kita akan membahas mata kuliah tentang fikih muamalah. Ya, tapi di sini akan kita fokuskan pada pembahasan tentang wakaf. Yang seperti kita ketahui, banyak dari kita yang sudah sebenarnya memahami tentang wakaf. Ya kan, mungkin dari kita ada yang berkeinginan, wah besok saya akan wakaf gitu. Atau mungkin saya akan mewakafkan diri saya, misal untuk mengabdi di dunia pendidikan. Nah, misalnya begitu. Sehingga saya kira kata-kata wakaf ini tidak akan ada dari mahasiswa UN yang tidak atau belum pernah mendengar. Nah, saya akan coba mengetahui pemahaman kalian. Misal dari mata kuliah sebelumnya sudah ada fikih begitu kan. Nah, itu tentang apa itu wakaf. Coba dari siapa? Dari Putri. Wakaf. Coba Tria, wakaf. Yang kamu pahami atau yang wakaf itu apa gitu? Coba. Oke, kita memberikan barang untuk dipergunakan demi kemaslahatan umum atau umat secara banyak. Mungkin dari sisi laki-laki, Jovan, wakaf, apa yang kamu ketahui tentang, di benak kamu apa? Wakaf itu apa? Sama seperti Mbak, janji. Terkait waktu, mungkin gimana? Wakaf yang kamu pahami. Waktu mewakafkan itu berapa lama? Coba Zailina, waktu ketika kita memberi wakaf itu berapa lama waktunya? Selamanya ya, yang kamu pahami selama ini selamanya. Yang lain? Mas siapa? Coba. Wakaf itu tergantung akadnya. Ketika wakaf itu diberikan selamanya, maka barang tersebut yang diwakafkan tersebut maka akan berat selamanya. Namun apabila wakil itu atau orang yang mewakafkan itu dia berangkat, namun ada batasnya waktu, maka batasnya waktu tersebut yang sebagai dasar kapan waktunya itu wakaf itu dikembalikan. Oke, terima kasih. Jadi memang ya, pada kesempatan kali ini saya akan lebih menjelaskan terkait wakaf temporer ya. Ini sedikit sejarah wakaf. Jadi impact dari wakaf itu memang luar biasa. Saya contohkan Al-Azhar. Al-Azhar Mesir itu hasil dari dulu wakaf. Sekarang dari hasil itu bisa untuk menggaji dosen, menggaji beasiswa mahasiswa, untuk operasional Al-Azhar dan sebagainya. Itu adalah hasil dari wakaf sebenarnya. Nah, coba kalau kita misal mewakafkan suatu masjid begitu, kemudian dikelola dengan baik, kemudian ada perguruan tinggi dan sebagainya, nah itu akan bermanfaat bagi masyarakat. Nah, di Indonesia sendiri potensinya luar biasa, 180 triliun berdasarkan data dari BWI, Badan Wakaf Indonesia. Nah, kemudian kita akan memasuki diskursus tentang wakaf mu'aqqad atau wakaf temporer, yang selama ini saya kira di Indonesia sendiri belum banyak dikenal, dan mahasiswa juga banyak yang belum mempelajari atau menganalisis bahkan membuat skripsi tentang ini. Nah, terkait wakaf temporer ini tentu berbanding terbalik dengan penjelasan dari mahasiswa tadi, dari Elin tadi, bahwa yang dia pahami wakaf itu selamanya.
selamanya itu mu'abbad. Ya, mu'abbad, nama istilahnya mu'abbad. Nah, di sini wakaf temporer ini sebenarnya sudah terjadi atau sudah dilaksanakan, contohnya di Malaysia. Nah, ini pada saat Covid, begitu, itu sudah terjadi, sudah dilaksanakan di Johor, Federal Kuala Lumpur, Sarawak, dan sebagainya. Itu dalam menghadapi Covid-19. Nah, di Indonesia sendiri secara regulasi atau secara legal formal itu sudah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Ya, di situ dijelaskan ada dua jenis wakaf. Ada wakaf selamanya dan wakaf muakkad atau sementara atau temporer. Begitu. Kemudian ya, ini secara logis memang bisa menarik ya, karena terkadang orang belum sepenuhnya bersedia untuk melepas hartanya begitu selamanya begitu. Wah Pak, saya hanya ingin melepas harta saya selama 5 tahun begitu. Nah, salah satu solusinya adalah wakaf temporer ini, karena mungkin nanti selama 5 tahun ke depan harta itu masih akan kami gunakan Pak gitu, sehingga apa yang diwakafkan itu kemudian bisa kembali lagi. Nah, di dalam literatur fikih, di dalam kitab fikih sunnah ya, jilid 3 yang dikarang oleh Syed Sabiq itu, pengertiannya adalah habsul asli wa tasbilut tamrah, ay habsul mal wa sarful manafi'ihi fi sabilillah. Jadi mentasarrufkan manfaatnya itu di sabilillah, di dalam jalan Tuhan, jalan Allah. Tadi bermanfaat bagi masyarakat, tapi masyarakat yang sesuai dengan sabilillah, jalan Allah begitu. Kemudian kifayatul akhyar, saya kira juga teman-teman yang di pesantren banyak yang sudah mempelajari kifayatul akhyar. Di situ habsu malin yumkinu intifa'u bihi ma'a baqa'i ainihi mamnu'un minat tasarrufi fi ainihi. Jadi wakaf adalah menahan harta yang memungkinkan untuk diambil manfaatnya. Nah, di sini di Kifayatul Akhyar itu karena beliau Syafi'iyah ya, Imam Taqiyuddin Abu Bakar Asy-Syafi'i itu Syafi'iyah, jadi berpendapat bahwa wakaf itu mu'abbad selamanya, tidak temporer gitu. Nah, di hadis juga ini ada Khaybar yang kita ketahui, misal kemarin di mata kuliah hadis gitu, itu ada juga riwayat yang masyhur tentang wakaf ini, yaitu di Khaybar yang dilakukan oleh sahabat Umar bin Khattab, mewakafkan tanahnya di Khaybar. Nah, tentunya ada pula nazir di situ yang mengelola wakaf temporer begitu. Nah, di sini di Indonesia ada akta ikrar wakaf. Di Indonesia ada namanya PPAIW, Pegawai Pencatat Akta Ikrar Wakaf. Tidak hanya pernikahan saja. Kalau pernikahan kan Pegawai Pencatat Akta Nikah. Kalau di sini ada juga. Nah, tentunya memang tantangannya wakaf temporer itu secara administratif itu memang agak ribet, karena akta itu selama 5 tahun selesai, nanti diperpanjang lagi selama 5 tahun selesai. Berbeda dengan wakaf yang selamanya. Yang selamanya itu sekali akte, ya selamanya akan tidak berubah begitu. Nah, diskursus ini sudah ada landasan hukumnya, tadi saya jelaskan di Undang-Undang tentang Wakaf tahun 2004. Jadi kalau kalian melakukan wakaf temporer ini secara hukum sudah bisa, karena ada dasar hukumnya dari Undang-Undang Wakaf. Nah, kemudian diskursus tentang wakaf temporer ini satu di Syafi'iyah ya, dalam kitab Al-Muhadzab ya. Nah, ini dijelaskan bahwa memang Syafi'iyah secara ketat tidak membolehkan ya ada wakaf temporer itu. La yajuzu illa ala sabili la yanqati'u wa la yajuzu illa muddatin li annahu ikhraju malin ala wajhi qurbati. Falam yajuz illa muddatin kal atqi was sadaqah. Ya, jelas di situ tidak diperbolehkan
ada wakaf temporer dari Syafi'iyah berdasar kitab Al-Muhadzab. Hanabilah atau Hambali ya, dalam berdasar Ibnu Qudamah di situ dijelaskan dalam kitab Al-Mughni ya, ma'a baqai asliha wa hadza ma'na al-waqfi. Jadi jelas di situ wakaf adalah menetapkan asalnya tetap. Jadi asalnya tetap, dan ini adalah makna wakaf. Jadi tidak sah setiap penghilangan kepemilikan dari wakaf. Yang ketiga adalah Hanafiyah. Hanafiyah menjelaskan bahwa ya, ta'riful waqfi li Abi Hanifata wa huwa habsul aini ala hukmi milkil waqifi wa tasadduqu bil manfaati ala jihatil khair. Ya, jadi pengertian wakaf menurut Abu Hanifah adalah hanya menahan pokoknya saja, yang secara hukum masih dimiliki oleh wakif. Jadi wakif itu adalah wakif apa? Orang yang mewakafkan. Orang yang mewakafkan itu secara hukum masih memiliki menurut Hanafiyah. Jadi yang diwakafkan hanya manfaatnya saja. Nah, ini berdasarkan pengertian wakaf menurut Hanafiyah. Yang disedekahkan hanya manfaatnya saja. Jadi bahkan ya, wa yasihhu lahu arju anhu wa yajuzu, untuk menjual ya, wa yajuzu bai'iha. Jadi bahkan boleh untuk menjualnya lagi menurut Hanafiyah. Yang terakhir menurut Malikiyah ya, Malikiyah berpendapat bahwa al-waqfu indal malikiyati la yaqta'u haqqul milkiyati fil aini al mauqufati wa innama yaqta'u haqqut tasarrufi fiha. Nah, wakaf menurut Malikiyah tidak memutuskan hak kepemilikan atas harta yang diwakafkan, melainkan memutus hanya manfaatnya. Jadi sama dengan Hanafiyah. Nah, sekarang yang terakhir adalah implementasi di Indonesia. Seperti yang saya sudah jelaskan tadi, bahwa seperti di mahasiswa tadi menyampaikan bahwa selama ini memang yang difahami di Indonesia itu ya selamanya. Karena apa? Indonesia menganut rata-rata mayoritas bermadhab Syafi'i. Sedangkan yang dipelajari di kitab-kitab Syafi'iyah seperti tadi Majmu' ya, Majmu' Syarah Muhadzab ya, tadi itu menjelaskan bahwa wakaf selamanya. Akan tetapi organisasi Islam ya, seperti Nahdlatul Ulama itu sudah mengkaji ini di dalam Basul Masailnya begitu, terkait kemudahan menerapkan wakaf temporer. Karena apa? Karena ya Hanafiyah sama Malikiyah memperbolehkan itu. Ya, yang penutup memang menjadi solusi, sebenarnya menjadi solusi dan tantangan ya. Solusi dari wakaf temporer menjadi solusi ketika orang ya, atau seorang wakif belum bisa melepaskan hartanya. Cuma tantangannya secara administratif agak ribet begitu. 5 tahun harus selesai, nanti buat akta ikrar wakaf lagi, 5 tahun buat akta ikrar wakaf tadi. Nah, tadi sempat diskusi, kalau tidak dicatatkan gimana Pak? Nah, kita di negara Indonesia semuanya memang harus sesuai pencatatan. Kalau tidak dicatatkan, tidak bisa dituntut secara legal di hadapan pengadilan. Saya kira pertemuan pada siang hari ini kita cukupkan. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah.